Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Agung Setiawan lagi di sini. Ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tempat di mana gudang-gudang ide yang sangat besar sekali yang kita bisa mencari produk gitu ya. Ya, jadi gudang ide itu adalah pasar besar sekali, sangat-sangat besar, di mana tuh supplier besar-besar juga ada di sana, yaitu Tokopedia dan Shopee, ya. Dan juga di mana kita bisa mencari ide produk, bisa juga di tetangga. Ya, misalnya tetangga, waduh tetangga ini dia lagi jualan krim, ya kan? Ya kita kepo, kita tanya krimnya dia ambilnya dari mana, gitu kan? Gitu. Atau misalnya dia jual-jual snack gitu kan, yang dibutuhkan pada masa ini, ya kita bisa tanya juga sama sama dia, boleh gak saya bantu jual, atau tanya sama dia juga suppliernya di mana gitu ya. Ya kita bisa cari ide juga di tetangga, juga kita bisa cari ide di pasar yang ada di lokasi di tempat kita berada, seperti itu ya. Atau misalnya Anda lagi jalan-jalan, lagi misalnya lagi mau beli untuk berbuka puasa, tiba-tiba ada lampu di kepala kita, ting, seperti itu ya. Akhirnya kita mendapatkan ide produk gitu ya. Jadi juga kadang-kadang juga nih ya, yang maaf gitu ya, yang minta maaf, kadang ada juga ketika kita lagi di toilet ya kan, lagi merenung di toilet ya kan, eh, tiba-tiba eh, terlintas gitu kan, terlintas ide produk, seperti itu. Jadi untuk pemilihan produk itu memang diperlukan feeling, intuisi gitu ya. Ya kadang-kadang itu juga bisa disebut dengan ilham. Kadang-kadang sih ilham dari Allah itu memberikan kita pemilihan produk dalam dalam untuk kita jual-jualan, seperti itu ya. Jadi juga bisa juga ketika kita ada di toilet pun itu bisa pikir. Jadi ketika kita di jalan dimanapun itu tiba-tiba bisa timbul ide-ide produk gitu ya. Ya, jadi kita juga bisa cari produk itu di kota kita sendiri. Itu bisa mungkin kita punya kenalan konveksi, kita punya kenalan UMKM, kita juga punya kenalan misalnya dia produksi produk-produk apa. Jadi tidak kita tutup kemungkinan bahwa, karena kan seperti ini nih ya, kita juga tidak tahu bahwa masa ini sampai kapan berakhir, seperti itu ya. Jadi Anda beruntung sekali menjadi member Dapur Ngebur. Kenapa? Karena Anda sudah tahu pelajarannya tentang bagaimana jualan di online. Karena kita tahu saat ini adalah social distancing, kita nggak bisa kita mengurangi aktivitas kita untuk berjualan di pasar. Jadi saat ini adalah yang dibutuhkan yaitu kita jualan eh, secara online ya, di pasar online, seperti itu. Nah jadi Anda harus cari produk apa yang cocok, seperti itu ya, yang untuk bisa tahan 2 sampai 3 bulan sampai bahkan 6 bulan ke depan. Supaya apa? Supaya dapur kita terus ngebul. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat 2 sampai 5 produk, bahkan 10 produk, bahkan 20 30 produk yang kita bisa jual, produk yang nggak habis-habis. Karena apa? Karena kita tadi sudah dijelaskan, karena kita mendapatkan ide produk dari Tokopedia, dari Shopee, ya kan, itu dari tetangga, dari kota kita sendiri, ya kan, bahkan juga kita dapatkan ide produk dari Facebook sendiri. Saya juga tiba-tiba lagi buka Instagram, tiba-tiba saya dapat ide, tiba-tiba saya buka Instagram, ada produk yang nongol, akhirnya saya kepikiran cari di Tokopedia, sehingga saya dapat ide produk untuk dijual. Ya bisa juga dari teman sendiri, kita dapat produk, misalnya dia jual produk apa, dia jualan apa, kita bisa kerja sama dia, kita juga bikin produk sendiri. Nah ini saya jelaskan ya. Nah ini dia ini ya, jualan hanya melalui Facebook pribadinya.
Ya, ini nanti saya akan jelaskan yaitu bagaimana Anda jualan skincare tapi Anda akan dikejar-kejar sama emak-emak yang dananya lumayan, tapi mereka membutuhkan skincare. Nah, nanti itu ada di produk bonus yang saya bilang di promosi iklan saya bilang saya akan memberikan produk bonus ya untuk eh, yang suka jualan baju-baju bola, baju-baju jersey, bagaimana orang-orang yang fanatik tentang bola, bagaimana orang yang menggandrungi bola itu akan ngejar-ngejar Anda untuk mau beli baju bola dari Anda, gitu ya. Bagaimana bapak-bapak yang suka memancing, yang hobinya memancing, itu akan mencari-cari alat-alat pancing sama kita. Nah, itu teknik dan caranya itu akan saya bagikan di produk bonus, gitu ya. Tapi saya harapkan diselesaikan dulu pelajaran ini, baru nanti ke produk bonus. Nah, di foto ini ya member member kita ini dia itu jualan di Facebook pribadinya yaitu di stories ya. Facebook pribadi pun itu bisa menjadi senjata penjualan yang baik sekali. Ya memang hanya menampung 5.000 calon customer, tapi selain 5.000 calon customer karena akun pribadi Facebook itu kan hanya muat cuma 5.000 teman ya. Uh, tapi kan ada followernya juga seperti itu. Jadi uh, dia menggunakan akun Facebook pribadinya. Nah, nanti saya akan ajarkan berbagi di produk bonus yang saya kasih tahu bagaimana bisa mendapatkan orderan yang melimpah seperti ini. Ini hanya jualan di story saja. Nah, bayangin, itu dia laku banyak banget, banyak 100 pack asinan, 10 box nasi uduk, 14 cup jengkol, lontong Palu, mie ayam kampung, kolagen, ya. Ini dia hanya jualan ke teman-temannya yang ada di Facebooknya dia, ya. Dan jualannya hanya di story. Saya perhatikan dia jualannya hampir setiap hari. Nah, cara-cara bisa juga kita jualan melalui Facebook pribadi. Nah, untuk pasar nanti yang akan kita tuju itu nanti saya akan bagikan di pelajaran berikutnya ya. Saat ini kita masih fokus di pemilihan produk. Ya, itu juga nanti kita bisa berjualan juga di pasar yang banyak sekali ya. Calon customernya nanti di Facebook Marketplace juga selain Facebook pribadi ya. Seperti ibu ini dia jualan di Facebook pribadi hanya menggunakan story saja. Saya perhatikan dia, saya lihat dia itu hampir tiap hari dia jualan. Itu bisa gitu. Yang penting adalah kuncinya yang seperti di pelajaran yang saya berikan gratis, yaitu apa, harus membangun kepercayaan sama teman-teman di Facebook, harus bikin status-status yang bagus, foto-foto juga bagus, saling bercanda dengan teman kita, saling bikin kebaikan sama-sama teman kita, jaga silaturahmi dengan baik, maka kita itu sama juga uh, sudah mendapatkan customer seperti itu ya. Nah, ini PO untuk hari Selasa tanggal 12 Mei. Sambal botolan, sambal teri Medan, ikan tongkol. Seperti itu ya. Ini dia hanya jualan di status Facebook saja. Oke, saat ini kita akan masuk pada rahasia daripada kami sendiri, rahasia daripada saya sendiri yang seperti iklan-iklan dan promo yang selalu saya cantumkan, yaitu usaha kami masih stabil pada masa seperti ini. Produk yang kami jual pun masih bagus profitnya sampai saat ini. Jadi produk-produk apa saja yang
yang kami jual, sehingga penjualannya lumayan. Yang pertama, dari tadi saya udah ulang-ulang terus, yaitu mainan anak. Mainan anak saya sarankan kalau bisa cari yang modalnya kurang lebih 50.000 gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita jualan di Facebook dan di Facebook Marketplace, ini adalah pasar yang baik sekali, pasar yang banyak calon customernya. Jadi saya akan bagikan adalah satu pasar yang saat ini kami tekunin. Pasar ini sampai saat ini pun banyak sekali terjadi penjualan. Pasar ini banyak sekali calon customernya. Pasar ini ada di dalam Facebook, ya. Kalau misalnya Anda tahu di Facebook itu punya marketplace, sama seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, ini adalah suatu pasar yang baru ya, dan juga kami juga udah beberapa bulan ini riset dan melakukan penjualan di Facebook Marketplace, penjualan ternyata boom, luar biasa banget. Kami baru tahu ternyata di situ ladang emasnya. Di situ kami mendapatkan banyak sekali penjualan, dan bayangkan pasar di Facebook itu tuh dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya bilang kalau misalnya member daripada Dapur Ngebul ini ratusan, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jika Anda tinggal di Cirebon, Anda pun bisa untuk fokus di daerah Jawa Barat saja. Jika misalnya tinggal di Semarang, itu bisa hanya fokus di daerah Jawa Tengah saja. Demikian juga di Surabaya bisa fokus di Jawa Timur pun itu udah banyak. Satu produk pun sudah banyak. Jadi bagaimana kalau misalnya Anda memegang misalnya 5, 10 sampai 30 produk. Itu 3, 4 sampai 5 bulan ke depan itu masih bertahan. Masih produknya masih bagus gitu. Jadi selama 2, 3 sampai 6 bulan ke depan, ya dapur kita masih terus ngebul gitu. Salah satunya produk yang kami jual laris manis itu mainan anak. Ya usahakan jual ke customer itu harganya ya maksimal tuh 175.000. Kenapa? Memang pasar di Facebook itu memang agak menengah ya, beda daripada Instagram ya. Oke, kenapa saya membagikan kita harus berjualan di Facebook Marketplace? Ya seperti iklan-iklan saya berkata bahwa upload langsung terjadi penjualan. Penjualan ini cepat dan mudah. Kenapa? Dibandingkan Instagram kita harus punya follower yang lumayan, juga harus main hashtag ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu di kesempatan berikutnya nanti saya coba akan bagikan tentang Instagram, bagaimana bisa juga banjir jualan dari Instagram. Saat ini kita fokus di Facebook, gitu loh. Nah, di Facebook ini kita nggak usah jelimet gitu, nggak usah terlalu pusing-pusing, ini sangat mudah sekali gitu. Yang saya bilang pasar Facebook itu dari Sabang sampai Merauke. Anda upload pun sudah bisa terjadi penjualan. Asal produknya tepat dan pemilihan target wilayahnya dan lokasinya itu benar ya, benar dan tepat seperti itu. Ya nanti juga kita akan bagikan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pembeli dari Facebook Marketplace seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah snack juga ramai ya, laku snack curah, snack yang harganya kurang lebih ya 40.000 sampai 70.000 itu masih oke. Karena orang juga banyak di rumah, social distancing, itu buku bacaan juga rame ya. Tentu di rumah terus, maka diperlukan obat kuat. Banyak juga yang rame juga obat kuat, suplemen jamu, kita tahu makanan dan kue-kue rumahan seperti yang tadi saya jelaskan, yang tadi orang itu jualan di Facebook ya melalui story-nya ya.
itu dia member kita itu udah beberapa minggu ini jualan di Facebook via story itu lumayan. Dan juga ya karena di rumah terus, mak-mak, bapak-bapak juga karena makan terus, jadi perut mereka gemuk, jadi diperlukan juga alat dan obat pelangsing. Ini krim wajah juga seperti yang tadi saya udah ulang-ulangi terus, peralatan yang membuat pekerjaan ibu rumah tangga juga jadi ringan, ya dipikirkan terus hal-hal yang berhubungan dengan hiburan, contohnya PlayStation ya, terus juga misalnya ini apa kaset-kasetnya seperti itu. Nah, itu bisa yang berhubungan dengan speak-speaknya juga kita bisa jualan di Facebook itu. Ya voucher streaming atau Netflix itu juga bisa. Dan ini adalah produk-produk yang kita jual di toko-toko kita, gitu ya. Yang kita jual di toko-toko kita. Jadi ini adalah produk laku yang saya bagikan kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua langsung tiru, langsung di copy paste, langsung dilakukan supaya teman-teman semua juga bisa langsung mendapatkan penghasilan ya dapurnya menjadi kembali ngebul. Selain juga teman-teman bisa mendapatkan ide produk dari Shopee dan Tokopedia, dari tetangga, dari kota sendiri juga, dari Facebook Facebook juga, dari teman bikin produk sendiri juga. Oke, berikutnya lagi saya akan bagikan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan suatu daerah di mana produk itu ramai atau laku di suatu daerah tersebut. Ini kita akan gunakan namanya Google Trends ya. Jadi di browser ya kita tulis saja Google Trends. Nah ini dia Google Trends. Misalnya kita saat ini fokuskan di mainan anak. Nah, mainan anak ya mainan anak itu dari Februari udah naik, udah pencarian oke ya 65 pencarian oke. Nah, sampai tanggal 5 sampai tanggal 11 April pencarian banyak gitu. Dan juga bisa juga kita misalnya cari obat kuat. Kita mau lihat tren obat kuat itu seperti apa ya. Ya tren obat kuat itu jadi trennya eh, banyak banget yang cari obat kuat ya. Nah, obat kuat itu ternyata itu banyak yang cari dari daerah Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita jual di Facebook Marketplace itu arahkan saja lokasinya ke eh, daerah-daerah seperti ini gitu ya. Ya, ya dengan kita bisa ini adalah judul bisa juga ditulis di deskripsi seperti ini dan ini adalah produk-produk obat kuat yang terkait seperti itu ya. Ya kita bisa per wilayah. Ternyata Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Aceh, Sulawesi Selatan. Seperti itu ya. Nah, nah, untuk mainan anak ini datanya bagus ya. Itu terus secara signifikan itu stabil ya, ya stabil banyak yang cari stabil kecuali kalau dia turun ke bawah sekali itu tidak baik ya. Ini trennya adalah naik. Jadi mainan anak itu
sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di Sulawesi Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Lampung, DKI, Kalimantan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, banyak banget ya. Riau, Sumatera Barat, Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara. Jadi jika teman-teman semua di sini yang tinggalnya di daerah-daerah itu, wah bisa dihajar itu mainan anak, oke? Ya, mainan anak. Kita juga cek lagi yaitu krim-krim wajah ya. Krim wajah pun stabil ya. Ada penurunan di bulan Maret, tapi dia naik lagi. Ini krim wajah pun banyak dibutuhkan ya, karena di rumah mama ya kan ketemu bapaknya, bapak-bapak ya pasti dong mau bersolek gitu kan ya. Nah, daerah mana saja yang banyak mencari krim wajah itu? Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Utara. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di daerah-daerah tersebut, bisa tuh dieksekusi langsung. Ya, untuk produk-produk yang lainnya ini bisa dicek di Google Trends. Ini Google Trends ya, di Google Trends. Cek di Google Trends, jika nanti ketemu juga untuk produk-produk yang dapat dari tetangga atau di satu kota atau dimanapun itu bisa dicek di Google Trends, lihat mereka itu pencariannya banyak di kota mana, langsung dikejar. Oke, saya rasa pemilihan produk sudah gitu ya. Pemilihan produk saya rasa saya sudahi. Kembali lagi saya ingatkan bahwa pemilihan produk adalah hal yang paling krusial. Tidak penting kita tahu di mana jualan yang ramai. Tidak penting kita tahu di mana banyak calon-calon customer berada. Nggak penting kita tahu pasar mana yang ramai. Jika kita tidak memiliki produk yang pas, jika kita tidak memiliki produk yang bisa menyelesaikan masalah daripada orang lain, maka kita punya calon customer banyak itu percuma, tidak akan memberikan kita rezeki. Jadi intinya adalah mulai dari pemilihan produk. Ya, kita berdoa pada Allah untuk bisa mendapatkan produk yang terbaik. Kita juga harus menjernihkan pikiran, ya, merenungkan, memikirkan untuk bisa mendapatkan produk yang baik. Gunakan feeling, intuisi, berdoa untuk mendapatkan produk yang terbaik. Jadi, oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Ya, nanti kita lanjut ke video materi berikutnya yang topiknya adalah pemilihan supplier. Pemilihan supplier pun penting, ya, karena supplier adalah partner kita nanti dalam usaha. Jika kita mendapatkan partner yang tepat, jika kita mendapat supplier yang tepat, yang bagus, maka itu akan memberikan kita rezeki yang baik. Seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.